Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel saya, Dapurin. Kali ini saya akan share ke teman-teman cara membuat kue kacang. Nah, teman-teman, langsung saja kita ke bahan-bahannya ya. Di sini saya menggunakan 250 gram tepung terigu. Saya gunakan tepung terigu protein sedang. Teman-teman juga bisa menggunakan tepung terigu protein rendah. Kemudian di sini ada 125 gram gula halus, ada 150 ml minyak sayur, 125 gram selai kacang. Ini saya beli jadi di toko kue, teman-teman. Teman-teman juga bisa gunakan kacang yang masih utuh, kemudian teman-teman panggang baru teman-teman blender. Kemudian di sini saya gunakan 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1 sendok makan susu bubuk, serta setengah sendok teh garam. Nah, teman-teman, langsung saja kita ke tahap selanjutnya ya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan campurkan semua bahan-bahannya. Jadi proses pembuatannya tidak menggunakan mixer sama sekali ya, teman-teman. Hanya diaduk menggunakan tangan manual aja. Kemudian kita masukkan vanili, garam, susu bubuk, serta selai kacangnya. Lalu kita masukkan minyaknya, teman-teman. Kita masukkan sedikit demi sedikit dulu. Kemudian teman-teman aduk merata sampai semua tercampur. Oke, teman-teman, saya aduk dulu ya. Kita masukkan lagi minyaknya. Lalu kita aduk kembali ya, teman-teman, sampai semuanya tercampur merata. Oke, teman-teman, saya ratakan semua dulu ya. Nah, teman-teman, jadi teman-teman aduk itu sampai bahan baku ini bisa digiling ya, teman-teman. Kalau teman-teman rasa adonannya masih buyar, tidak bisa dibulatkan seperti ini, kalau masih ambiar, teman-teman tinggal tambahkan sedikit demi sedikit minyak atau margarin. Teman-teman masukkan sedikit demi sedikit aja sampai tingkat kepadatan adonan teman-teman sampai bisa digiling ya. Tadi ini adonan saya masih ambiar karena selai saya bekas dimasukkan ke dalam kulkas, jadi adonannya masih agak ambiar. Jadi saya tambahkan margarin tadi sedikit demi sedikit. Saya tambahkan kurang lebih 2 sendok makan, atau nanti teman-teman sesuaikan aja dengan tekstur adonan teman-teman. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Setelah seperti ini kan artinya dia sudah bisa kita gilas dan kita cetak ya, teman-teman. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan gilas dan kita cetak ya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan gilas. Nah, di sini saya menggunakan alat bantu bingkai kue, teman-teman. Saya gunakan bingkai kue yang kecil dengan ketebalan setengah cm. Bingkai ini berbagai macam ukuran ya, teman-teman. Teman-teman tinggal gunakan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Saya beli ini di e-commerce. Ini saya beli satu set ya, teman-teman. Ini diameter atau dimensinya itu 30 kali 20 cm. Ada juga yang lebih besar 30 kali 40 cm dan seterusnya. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita akan ambil adonannya. Kita tekan-tekan dulu, teman-teman. Kita gunakan alat bantu plastik juga agar adonannya tidak lengket di rolling pinnya. Nah, kita gilas seperti ini, teman-teman. Saya gunakan alat bantu bingkai kue agar ketebalannya sama, teman-teman. Teman-teman nggak pakai rolling ini juga nggak masalah, tinggal teman-teman kira-kira aja tingkat ketebalannya. Kemudian kita cetak. Di sini saya gunakan cetakan cetakan kue bentuk hati ya, teman-teman. Cetakan kue bentuk hati. Kita akan cetak. Kemudian kita angkat. Seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman mau lebih tebal lagi itu optional.
seperti ini. Kita letakkan di loyang, kita susun. Begitu seterusnya. Oke teman-teman, saya gilas dan saya cetak semuanya terlebih dahulu ya. Nah teman-teman, setelah dicetak sebagian, hasilnya seperti ini. Lalu kita akan oleskan kuning telur, kemudian kita panaskan ovennya ya. Nah teman-teman, sambil saya memanaskan oven, saya akan oleskan adonan yang sudah dicetak menggunakan kuning telur. Saya gunakan 2 kuning telur ya teman-teman, tanpa campuran apapun juga. Teman-teman juga bisa gunakan campuran minyak sayur, tapi nggak pakai campuran juga nggak apa-apa. Kuning telur yang sudah saya saring. Kemudian nanti teman-teman juga bisa gunakan untuk toppingnya wijen. Teman-teman bisa gunakan untuk topping atasnya itu setelah dioles wijen, setelah dioles menggunakan wijen, ataupun tidak menggunakan wijen juga nggak apa-apa. Oke teman-teman, langsung kita akan oles ya. Pada umumnya ada juga orang yang menggunakan pewarna makanan teman-teman, pewarna makanan yang orange itu, tapi kalau teman-teman enggak gunakan juga enggak apa-apa. Itu tidak mengurangi cita rasa dari kue itu sendiri, kue kacangnya itu sendiri. Teman-teman oles 2 kali olesan boleh. Setelah ini kering, teman-teman balik lagi ke awal. Yang pertama dioles, teman-teman oles kembali sampai 2 kali polesan ya teman-teman. Oke teman-teman, saya oleskan semuanya terlebih dahulu ya. Nah kalau teman-teman punya wijen, teman-teman bisa taburkan sedikit seperti ini. Tanpa wijen juga tidak mengubah cita rasa, hanya agar lebih cantik aja teman-teman kue kacangnya. Oke teman-teman, saya taburi biji wijen dulu ya. Setelah ditaburi biji wijen, seperti ini hasilnya teman-teman. Lalu kita akan panggang ya teman-teman. Kita akan panggang bergantian. Saya letakkan loyangnya di rak paling bawah. Saya menggunakan suhu 125 derajat Celcius teman-teman, menggunakan api atas bawah selama 50 menit teman-teman. Selama 50 menit atau sampai dia matang sempurna. Teman-teman sesuaikan saja dengan oven teman-teman ya. Oke teman-teman, kita tunggu sampai dia matang ya. Nah teman-teman, kuenya sudah matang. Jadi waktu panggangnya tadi saya tambah lagi ya teman-teman. Waktu panggangnya saya tambah karena saya kan menggunakan api yang sangat kecil. Jadi saya panggang sampai dia benar-benar kering untuk dasarnya teman-teman. Tadi saya tambah waktunya menjadi total keseluruhan panggang itu 1,5 jam ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman hasilnya. Cantik sekali bukan? Dipastikan dia tidak lembek di tengahnya, tidak mentah di tengahnya, dia matang dengan sempurna. Kemudian kita lanjutkan untuk loyang yang selanjutnya. Suhu panggangnya sama 125 derajat Celcius, menggunakan api atas bawah selama 1,5 jam juga ya teman-teman. Kalau teman-teman gunakan api besar misalnya 140 derajat itu bisa lebih waktu panggangnya bisa lebih singkat, tapi saya lebih suka kalau kita menggunakan suhu panggang yang rendah, yang kecil sekali teman-teman. Jadi kita tidak khawatir akan akan kegosongan. Jadi kita bisa pantau terus di api yang di suhu yang kecil itu teman-teman. Nah teman-teman, kita tunggu sampai loyang yang kedua matang ya. Nah teman-teman, kue kacangnya sudah matang, hasilnya seperti ini. Oh lala, cantik sekali bukan teman-teman? Sempurna sekali. Jadi satu resep ini saya menghasilkan 1 toples lebih ya teman-teman, 1 toples lebih kue kacang. Jadi ini kan tadi bahannya hanya setengah resep ya yang saya buat. Kalau teman-teman mau ingin lebih banyak lagi, teman-teman kalikan 2 aja bahan bakunya. Biasanya kalau untuk terigu 500 gram itu, biasanya kalau untuk volume terigu 500 gram, kue yang didapat itu biasanya 3 toples teman-teman, 3 toples
3 toples biasanya dapatnya. Nah, kita akan lihat seperti apa tekstur di dalamnya ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Oh lala, dia cantik sekali. Di sini saya tidak menggunakan pewarna makanan sama sekali ya teman-teman. Jadi untuk olesannya saya hanya menggunakan kuning telur saja, tidak menggunakan pewarna makanan sama sekali. Oke teman-teman, kita lihat seperti apa dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia crunchy banget teman-teman. Ini bahan-bahannya sudah pas, rasanya sudah pas, takarannya sudah pas. Nah teman-teman, demikian video saya kali ini. Semoga video saya kali ini bermanfaat untuk teman-teman, bisa menginspirasi teman-teman, bisa sebagai ide jualan teman-teman juga, atau hanya sekedar cemilan di rumah. Apalagi sebentar lagi mau lebaran, teman-teman bisa bikin untuk keluarga di rumah ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah subscribe YouTube channel saya ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi penonton setia YouTube channel Dapur Rian, saya juga ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe YouTube channel Dapur Rian, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar video-video saya bisa memberikan lebih banyak manfaat untuk banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.